Apakah Anda mendambakan kebun sendiri, sayur mayur segar langsung dari lahan Anda, tapi membayangkan harus menyiangi tanpa henti, menyiram, dan memindahkan bibit, membuat Anda menunda impian itu sampai tahun depan? Bagaimana jika saya mengatakan Anda bisa punya kebun yang bekerja untuk Anda, bukan Anda yang bekerja untuk kebun itu? Hari ini, kami akan membongkar rahasia berkebun bagi si malas. Saya akan sebutkan 7 tanaman terbaik yang cukup Anda tanam sekali di awal musim, dan Anda bisa menikmati panen segar sepanjang musim panas, bahkan hingga musim gugur tiba. Tetaplah bersama kami, dan pandangan Anda tentang berkebun akan berubah selamanya. Mari kita luruskan. Konsep berkebun untuk si malas ini bukan berarti Anda bisa bermalas-malasan sepenuhnya. Ini tentang pendekatan yang cerdas dan efektif. Alih-alih menanam bibit baru setiap minggu, kita akan memilih jenis tanaman yang memiliki satu kemampuan luar biasa. Mereka terus berbuah dari tanaman yang sama sepanjang musim tanam. Ide utama di balik kebun semacam ini adalah perencanaan yang matang di awal. Anda hanya perlu mengalokasikan sedikit waktu dan tenaga di musim semi, dan setelah itu Anda tinggal menikmati hasilnya dengan memanen secara berkala. Ini bukan sihir, ini hanyalah pengetahuan tentang biologi tanaman yang akan saya bagikan kepada Anda hari ini. Baiklah, kali ini kita akan membahas zat bintang utama di kebun para pemalas. Dialah sang juara mutlak dalam hal produktivitas dan kemudahan perawatan. Perkenalkan, Yang Mulia Labu, atau kerabat dekatnya, Zukini. Jika Anda ingin memastikan tidak akan pernah gagal panen, bahkan saat cuaca kurang bersahabat, tanamlah labu. Tanaman ini begitu dermawan, sehingga hanya dalam beberapa bulan setelah tanam, Anda mungkin hanya akan bertanya-tanya, mau diapakan semua hasil panen ini? Apa rahasia utamanya? Sederhana saja. Labu tidak menuntut keahlian berkebun yang rumit. Anda bisa menanam bijinya langsung di tanah saat warna tanah sudah cukup hangat, atau menanam bibitnya untuk panen lebih cepat. Ia hanya butuh 2 hal, banyak sinar matahari dan ruang yang luas. Karena tanamannya bisa tumbuh besar dan melebar. Dan disinilah keajaiban dimulai. Hanya dengan menanam beberapa tanaman saja, Anda sudah bisa mencukupi kebutuhan labu keluarga Anda sepanjang musim panas. Ia tumbuh cepat dan terus-menerus berbuah. Baru saja Anda memetik beberapa buah muda yang segar, dalam beberapa hari sudah ada buah baru yang muncul di tempat yang sama. Namun, ada satu trik penting, rahasia utama para pekebun cerdas. Jangan pernah biarkan labu tumbuh terlalu besar. Tentu menumbuhkan buah raksasa seberat beberapa kilogram memang menarik, tapi bagi tanaman itu adalah sinyal. Misi selesai, biji sudah matang, saatnya beristirahat. Akibatnya tanaman akan berhenti membentuk buah baru. Jadi, prinsip utama Anda adalah panen secara teratur. Petiklah labu saat masih muda dan empuk, seukuran pisang besar. Semakin sering Anda memanennya, semakin giat tanaman tersebut akan menghasilkan buah-buah baru. Seolah berusaha memenuhi tugas biologisnya. Dengan demikian, satu tanaman saja bisa berubah menjadi mesin, penghasil sayuran yang tak berhenti oleh bekerja dari bulan Juni hingga embun beku pertama datang. Dan untuk membuat perawatannya lebih mudah lagi, berikan mulsa pada tanah di sekitar tanaman dengan rumput kering atau jerami. Ini akan menjaga kelembapan tanah, sehingga Anda tidak perlu sering menyiram. Mulsa juga akan mencegah pertumbuhan gulma. Itu saja. Sinar matahari, sedikit air, dan panen teratur. Inilah formula sukses labu. Tanaman yang sempurna bagi Anda yang ingin berkebun dengan mudah untuk pertama kalinya. Selanjutnya dalam daftar kita, ada mentimun yang renyah dan berair. Tanaman ini juga termasuk pelari maraton di kebun.
Artinya mereka tidak memberikan seluruh hasil panennya sekaligus. Dengan penanaman yang tepat dan sedikit perawatan, satu tanaman mentimun bisa terus menyediakan timun segar untuk salad Anda, mulai dari bulan Juni hingga embun beku pertama datang. Berbeda dengan varietas berbuah cepat yang panennya singkat, kita justru membutuhkan jenis yang mampu berbuah secara berkelanjutan. Pilihlah varietas yang disebut Parthenocarpic, yang tidak memerlukan penyerbukan. Varietas ini akan membentuk buah terus-menerus, tanpa bergantung pada keberadaan lebah. Namun, agar mentimun tidak merepotkan Anda, ada satu trik yang perlu Anda terapkan. Arahkan pertumbuhannya ke atas. Ini disebut pertanian vertikal. Sulur-sulur mentimun akan merambat pada teralis, jaring, atau tali yang kokoh. Dengan begitu, mereka tidak akan memakan banyak tempat di bedengan. Dan yang terpenting, buahnya tidak akan kotor atau tergeletak di tanah. Menanam secara vertikal tidak hanya menghemat ruang berharga di kebun Anda. Metode ini juga sangat memudahkan proses panen. Anda tidak perlu lagi repot mengais-ngais di antara rimbunnya dedaunan dan mencari timun di bawah daun. Semua buah terlihat jelas. Mereka bukwalno menggantung persis setinggi mata Anda. Mengenai perawatannya, mentimun sangat menyukai air. Mereka terdiri dari air hingga hampir 95%. Oleh karena itu, siramlah secara teratur. Namun sisi baiknya, mereka tidak membutuhkan pemupukan yang sering. Cukup persiapkan tanah dengan baik sebelum penanaman. Jika Anda memperkaya bedengan dengan kompos atau pupuk kandang secara memadai, itu sudah cukup untuk mentimun sepanjang musim. Pastikan Anda memilih varietas yang berbuah sepanjang musim panas. Misalnya, ada varietas unggul yang tahan terhadap penurunan suhu malam yang ringan sekalipun dan terus menghasilkan timun segar untuk Anda hingga bulan September. Dengan begitu, Anda tidak perlu repot menanam benih baru atau menyemai bibit tambahan di tengah musim panas. Tentu saja, kebun rasanya tidak lengkap tanpa tomat kesayangan kita semua, bukan? Bukankah sangat menjengkelkan saat kita sudah tak sabar menunggu buah pertama, panennya sedikit, lalu tanaman berhenti tumbuh dan tak berbuah lagi? Jika Anda mengalami hal ini, ketahuilah, masalahnya bukan pada kemampuan Anda, melainkan pada pemilihan varietas yang kurang tepat. Perlu diketahui, tidak semua tomat sama. Bayangkan saja, ada yang seperti pelari cepat atau sprinter, dan ada pula yang seperti pelari maraton. Nah, yang kita butuhkan justru adalah si pelari maraton ini. Varietas sprinter, yang oleh para ilmuwan disebut determinat, memang dirancang untuk jarak pendek. Mereka cepat tumbuh hingga ukuran tertentu, menghasilkan semua buahnya secara serentak dalam beberapa minggu, lalu selesai. Misi mereka tuntas. Jenis ini cocok untuk pengolahan atau produksi massal, tapi tidak untuk kebun rumah kita yang ingin panen terus-menerus. Nah, varietas maraton ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Mereka disebut indeterminate, yang berarti pertumbuhannya tidak terbatas. Dan itu benar sekali. Tomat jenis ini akan terus tumbuh ke atas sepanjang musim, terus-menerus membentuk tandan bunga baru, dan menghasilkan buah. Ini seperti pohon tomat pencakar langit, yang tak pernah berhenti bekerja untuk Anda. Tentu saja, raksasa ini punya satu permintaan kecil. Ia butuh penyangga, bisa berupa tiang tinggi atau teralis agar batangnya bisa merambat. Anda juga perlu sedikit membantunya dengan memangkas tunas samping yang tumbuh dari ketiak daun. Dalam bahasa pertanian, ini disebut pemangkasan tunas air. Jangan takut dengan istilah ini. Sebenarnya, ini hanya pekerjaan singkat beberapa menit seminggu. Cukup cubit tunas-tunas kecil itu, agar tanaman tidak menghabiskan energi untuk daun yang tidak perlu dan fokus pada buah. Dan di sanalah Anda akan melihat keajaiban sesungguhnya. Di bagian bawah tanaman, tergantung buah-buah merah yang sudah matang, siap disantap atau diolah menjadi salad. Sedikit di atasnya, tomat-tomat hijau mulai membesar dan siap matang. Sementara itu, di puncak tanaman, bunga-bunga kuning baru terus bermunculan, siap berubah menjadi bakal buah.
Inilah rahasia utama panen tomat berlimpah tanpa banyak kerepotan. Bukan berarti Anda harus bekerja lebih keras, melainkan membuat pilihan yang cerdas sejak awal. Pahlawan keempat dalam video kami kali ini adalah agen rahasia sejati di dunia berkebun santai. Banyak yang sering meremehkannya, padahal sangat disayangkan. Kenalan yuk, Mangold, atau yang juga dikenal sebagai Beatdaun. Kenapa Mangold masuk daftar kami? Karena Mangold adalah jelmaan prinsip panen dan biarkan tumbuh lagi. Berbeda dengan selada yang harus ditanam ulang setiap beberapa minggu, atau kubis yang hanya menghasilkan satu bonggol, Mangold bekerja dengan cara lain. Anda cukup mendekati tanamannya dan dengan hati-hati memotong atau mematahkan beberapa daun terluar yang paling besar. Sementara itu, bagian inti tanaman tetap utuh dan terus tumbuh, mengeluarkan daun-daun baru dari tengah. Tanaman ini adalah pabrik penghasil sayuran hijau sejati. Cukup menanamnya sekali di musim semi. Anda sudah bisa menikmati daun-daun segar dan renyah sepanjang musim panas, bahkan hingga musim gugur. Mangold sangat tidak rewel, tahan terhadap penyakit, dan mampu bertahan dalam kekeringan ringan. Anda tidak perlu menyiangi tunas, mengikat, atau membentuknya secara rumit. Daun mangold bisa digunakan seperti bayam atau kubis. Bisa ditumis, ditambahkan ke sup, pie, atau omelet. Sementara itu, daun-daun muda sangat cocok untuk salad segar. Tangkai daunnya, yang bisa berwarna putih, kuning, bahkan merah cerah, bisa diolah seperti asparagus. Jadi, pada dasarnya, Anda mendapatkan dua jenis hasil panen sekaligus dari satu tanaman. Lebih dari itu, Mangold dengan tangkai daunnya yang berwarna-warni sangat indah, sehingga bisa menjadi hiasan sejati di kebun Anda. Mangold tidak hanya bisa ditanam di bedengan sayur, tetapi juga di antara bunga-bunga di taman. Ia menciptakan aksen warna yang cerah dan yang terpenting, tetap sepenuhnya bisa dimakan. Jadi, jika Anda ingin memiliki sumber sayuran hijau yang bermanfaat dan tak pernah habis, serta hampir tanpa perawatan, pastikan untuk menyediakan sedikit sudut di kebun Anda untuk Mangold. Ini adalah salah satu tanaman yang paling bermanfaat dan paling malas, mudah dirawat, yang bisa Anda bayangkan. Pilihan kelima dalam daftar kami adalah juara lain di dunia berkebun vertikal, yang akan menghemat bukan hanya tenaga, tapi juga lahan berharga di kebun Anda. Yang kami maksud adalah kacang panjang rambat. Banyak orang terbiasa dengan kacang buncis perdu, yang hanya berbuah satu, paling banyak 2 kali dalam semusim. Namun, kacang panjang rambat adalah jenis yang sama sekali berbeda. Sulur-sulurnya, seperti mentimun, bisa tumbuh mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter dengan berpegangan pada penyangga apapun. Ini bisa berupa pagar, jaring teralis khusus, atau bahkan struktur sederhana seperti tiang-tiang berbentuk wigwam dari beberapa batang kayu. Inilah letak keunggulan utamanya untuk kebun pemalas. Pertama, Anda menghemat sangat banyak ruang. Petak kebun yang hanya muat beberapa tanaman kacang buncis biasa bisa menjadi rumah bagi seluruh dinding hijau dari kacang panjang rambat. Kedua, perawatan dan panennya menjadi sangat mudah. Anda tidak perlu membungkuk rendah dan mencari polong di antara dedaunan lebat. Mereka menggantung tepat di depan Anda, seperti untayan buah. Memetiknya sangat menyenangkan, namun yang terpenting adalah pembuahan yang tak henti. Kacang panjang rambat tidak seperti kacang buncis perdu, berbunga dan membentuk polong secara terus-menerus dalam gelombang sepanjang musim panas. Anda secara teratur memanen polong muda yang empuk, dan tanaman itu akan terus menghasilkan bunga-bunga baru sebagai balasannya. Aturan utamanya di sini, seperti halnya labu, adalah jangan biarkan polongnya terlalu matang dan mengeras. Semakin sering Anda memanen, semakin melimpah hasilnya. Jenis kacang panjang ini sangat mudah dirawat. Ia tidak membutuhkan pemupukan yang rumit karena ia sendiri sebagai tanaman polongan memperkaya tanah dengan nitrogen. Yang ia butuhkan hanyalah penyangga untuk tumbuh, sinar matahari, dan penyiraman berkala. Dengan menanamnya sekali saja di musim semi,
Anda tidak hanya mendapatkan sumber produk lezat dan sehat yang terus-menerus untuk lauk pauk, salad, dan pembekuan, tetapi juga tirai hijau yang indah yang dapat mempercantik pekarangan Anda atau menyembunyikan sudut yang kurang indah dari pandangan orang lain. Pilihan keenam kami adalah si pedas menawan dan si manis serbaguna yang kehadirannya di dapur musim panas hampir tak terpisahkan. Ya, tentu saja kita bicara tentang cabai dan paprika, baik yang manis maupun yang pedas. Mengapa mereka sangat cocok untuk kebun santai kita? Karena cabai dan paprika adalah tanaman yang luar biasa produktif. Pada satu pohon yang sama, Anda bisa melihat bunga, buah muda yang masih hijau, dan buah yang sudah matang dan mulai berubah warna, semuanya sekaligus. Pohon ini tidak menghasilkan semua buahnya sekaligus, melainkan berproduksi secara berkelanjutan sepanjang musim hangat. Cabai dan paprika adalah tipikal tanaman dari daerah hangat. Mereka sangat menyukai matahari dan kehangatan. Jika Anda tinggal di daerah dengan musim panas yang tidak terlalu panjang dan panas, cara terbaik adalah menanamnya dari bibit dan memindahkannya ke tanah saat ancaman embun beku telah berlalu. Namun, upaya awal ini pasti akan terbayar berlipat ganda. Rahasia utama untuk panen cabai dan paprika yang berkelanjutan itu sederhana. Panen buah pertama tepat waktu. Begitu satu atau dua buah pertama di pohon mencapai kematangan teknis, artinya sudah tumbuh hingga ukuran yang diinginkan, tetapi belum mulai berubah warna menjadi merah atau kuning, petiklah tanpa ragu. Tindakan ini akan memberi sinyal kuat kepada tanaman, seolah berkata, "Saya harus menghasilkan lebih banyak lagi." Dengan energi baru, ia akan mulai membentuk buah-buah berikutnya. Namun, jika buah-buah pertama dibiarkan di pohon hingga matang sepenuhnya secara biologis, tanaman bisa berpikir misinya sudah selesai dan menghentikan pembentukan buah. Selebihnya perawatan cabai dan paprika sangat minimal. Mereka tidak memerlukan pembentukan yang rumit seperti tomat. Cukup berikan penyiraman teratur, tapi tidak berlebihan, dengan air hangat dan mungkin 1 atau 2 kali pemupukan per musim jika kondisi tanahnya kurang subur. Ditambah lagi, pohon cabai dan paprika sangat kompak dan dekoratif. Mereka tidak memakan banyak tempat dan terlihat cantik di bedengan. Dengan menanam beberapa varietas berbeda yang berwarna merah, kuning, oranye, baik pedas maupun manis, Anda tidak hanya akan mendapatkan panen berkelanjutan untuk salad, leco, dan masakan panggang, tetapi juga sentuhan warna cerah dan indah di kebun Anda yang akan memanjakan mata hingga musim gugur tiba. Terakhir, poin ke-7 dalam daftar kita ini adalah yang paling cerdik dan mungkin juga yang paling santai. Ini ibarat puncak seni berkebun dengan usaha minimal. Topik kita kali ini adalah herba rempah abadi. Jika tanaman-tanaman sebelumnya hanya bisa dipanen untuk satu musim, pahlawan-pahlawan ini akan kembali lagi kepada Anda tahun demi tahun. Anda menanamnya hanya sekali, dan mereka akan menjadi penghuni tetap taman Anda. Inilah prinsip sejati tanam dan lupakan. Tanaman-tanaman tersebut antara lain mint, melisa, oregano, thyme, tarragon, dan tentu saja sorrel. Apa keistimewaan mereka? Pertama, mereka sangat mudah dirawat. Sebagian besar dari mereka sangat tahan terhadap kekeringan maupun suhu dingin dan beku, tanpa membutuhkan penutup apapun saat musim dingin. Mereka hampir tidak pernah terserang penyakit dan tidak diserang hama. Sebaliknya, dengan aromanya yang kuat, mereka sering mengusir serangga dari bedengan tetangga. Kedua, perawatan mereka hanya membutuhkan satu tindakan sederhana, pemangkasan rutin. Semakin sering Anda memotong ranting-rantingnya untuk teh, salad, atau dikeringkan untuk musim dingin, semakin rimbun dan lebat semak tersebut. Ini seperti potong rambut, pemangkasan hanya akan bermanfaat bagi mereka. Setelah menanam satu semak kecil mint, dalam setahun Anda akan mendapatkan satu area harum yang luas. Oregano dan thyme seiring waktu akan membentuk karpet bunga yang indah, yang tidak hanya bermanfaat tetapi juga sangat dekoratif. Dan di awal musim semi,
Saat belum ada apa-apa di kebun, yang pertama akan menyenangkan Anda dengan daun-daun asam segar untuk masakan adalah sorel abadi. Ciptakan di kebun Anda sebuah pojok rempah kecil. Sediakan tempat khusus untuk herba-herba ini, di mana mereka tidak akan mengganggu tanaman lain, karena beberapa di antaranya, seperti mint, dapat tumbuh menyebar dengan sangat cepat, dan Anda akan mendapatkan sumber aroma dan rasa yang tak ada habisnya, yang hampir tidak membutuhkan usaha apapun dari Anda selama bertahun-tahun. Ini adalah investasi untuk masa depan kebun Anda yang mudah dan cerdas. Dan disinilah rahasia utamanya yang akan mengubah segalanya. Banyak orang berpikir bahwa kebun minim perawatan hanyalah daftar tanaman. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah filosofi. Titik balik yang sesungguhnya dalam pikiran Anda akan terjadi ketika Anda menyadari bahwa Anda bisa melangkah lebih jauh lagi. Saya berbicara tentang tanaman herbal abadi seperti mint, oregano, lemon balm, atau bahkan sorel. Anda menanamnya cukup sekali, dan mereka akan kembali tumbuh sendiri tahun demi tahun. Bayangkan saja, Anda tidak hanya menciptakan bedeng tanaman biasa, tetapi sebuah mini ekosistem yang mandiri. Tanaman semusim dari daftar kami akan menyediakan panen untuk Anda segera sepanjang musim panas. Sementara itu, tanaman herbal abadi menciptakan fondasi yang kokoh untuk kebun Anda di tahun-tahun mendatang. Inilah puncak dari berkebun cerdas, hasil maksimal dengan tindakan berulang yang minimal. Usaha Anda di musim semi akan terbayar, tidak hanya untuk satu musim, melainkan untuk banyak musim. Jadi, seperti yang Anda lihat, kebun minim perawatan bukanlah mitos atau dongeng. Ini adalah kenyataan yang bisa dijangkau oleh siapa saja. Yang Anda butuhkan hanyalah sedikit pengetahuan dan pilihan tanaman yang tepat di awal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk mulai membuat kebun yang minim perawatan, jangan lupa berikan like dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Sekarang, pertanyaan untuk Anda. Tanaman apa saja yang Anda tanam di kebun minim perawatan Anda? Mungkin ada sesuatu yang kami lewatkan. Bagikan rahasia dan varietas favorit Anda di kolom komentar.